Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita sudah bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Romo Yai Asmui Ahmad. Selamat pagi Romo Yai. Pagi kembali. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat Spasi, sobat penyuluh agama penuh solusi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini, kita di dalam podcast Spasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar ada tema yang sangat menurut saya agak menuntut pikiran saya untuk berpikir lebih keras lagi. Karena apa? Temanya yaitu istiqomah dalam beribadah, tidak menuntut terus-menerus. Nah, ini di hati saya kok jadi galau mendengar tema seperti ini yang dibawakan oleh Kiai Asmu ini. Hati saya jadi gelisah. Ini tolong Kiai Asmu, tolong hati saya ini dilegakan. Sebenarnya apa sih istiqomah itu kok? Kalau menurut saya, setahu saya dari dulu itu istiqomah itu terus-menerus. Ini kok tidak menuntut terus-menerus. Ini tolong dijelaskan agar hati saya menjadi lega, Yai. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat makna secara lugutan bahwa istiqomah itu bukan menuntut terus-menerus ataupun banyak. Itu berangkat dari hadis ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa ingkola. Jadi sebaik-baik amal dipandang dari kacamata dari sisi Allah itu adalah yang Konsisten nggih. Iya, konsisten. Walaupun itu sedikit. Kalau terus-menerus itu nanti kan menuntut banyak. Karena di sana ada wa'in kola. Jadi pengertian istiqomah itu sebenarnya konsisten dan seimbang. Nah, seimbang itu mempertimbangkan keadaan. Taruh, orang yang istiqomah melakukan puasa. Suatu saat beliau sakit. Sehingga beliau tidak mampu melakukan puasa. Itu pun beliau masih dikatakan mendapat pahala puasa sunnah. Jadi di situ tidak dituntut ketika kondisi tidak memungkinkan. Makanya kami beri judul seperti tadi. Oh, jadi gini ya. Istiqomah itu ketika kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan, kita tidak terputus dari istiqomah tersebut, gitu ya? Iya. Oh, jadi gitu. seimbang. Oh iya. Jadi tidak harus dipaksakan, gitu nggih. Karena nggih. Alhamdulillah hati saya sudah agak lega ya. Alhamdulillah sudah sedikit karena tadinya yang agak guncang dengan tema ini. Dengan penjelasan Yai, alhamdulillah sudah agak lega. Sekarang yang jadi pertanyaan saya gini, Yai. Orang yang sudah istiqomah, sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah rawatib, misalnya qobliyah ya. Ketika sampai di masjid, sholat sudah mau didirikan, mungkinkah kita untuk melaksanakannya? Ini perlu kita kembali tadi bahwa pengertian istiqomah itu konsisten dan seimbang. Artinya seimbang, kita tahu situasi dan kondisi. Bahkan ketika memang kita itu sudah sampai masjid dan di masjid itu sudah mau didirikan jamaah, sudah mau diiqomati. Maka justru kalau kita melakukan sholat qobliyah itu hukumnya makruh. Jadi dengan kemakruhan di situ itu tidak menuntut harus dikerjakan sebelumnya. Artinya apa? Kita harus mengerti dulu sebenarnya kapan sih waktunya sholat qobliyah. Kalau kita kembali ke kitab Turat, waktu sholat qobliyah itu adalah bersamaan dengan sholat fardunya. Andai kata yang panjenengan lakukan itu isya, maka waktunya sholat qobliyah itu ya mulai waktu fardhu isya itu masuk dan keluarnya sama dengan
Waktu Sholat isya. fardu. Artinya walaupun toh sudah sholat isya, kalau memang belum masuk fajar, belum masuk subuh, itu qobliyah jalan. Jadi kita tidak perlu tergesa-gesa sholat qobliyah dulu karena mengejar konsisten, mengejar istiqomah yang namanya qobliyah harus sebelum. Mboten. Di situ ada pengertian bahwa waktu qobliyah itu ternyata panjang seperti sholat fardu. Jadi namanya qobliyah itu hanya pelaksanaannya sebelumnya. Tapi ternyata kalau dilihat dari waktunya boleh kita kerjakan setelahnya. Gitu ya. Seperti itu. Alasannya apa ya? Kenapa namanya qobliyah? Qobliyah itu kan sebelumnya. Iya. Kok dikerjakan sesudahnya? Alasannya apa? Karena dilihat dari setatnya. Berbeda nanti yang namanya ba'diyah. Ba'diyah itu nggak bisa setat dari sebelum sholat fardu. Beda ya, antara Beda. qobliyah dengan ba'diyah beda ya. Ya, sangat beda. Oke. Tidak sama waktunya antara qobliyah dan ba'diyah ketika kita telusuri dari sisi pelaksanaannya. Misalnya begini ya, yang ngapunten. Ada orang yang sudah istiqomah menjalani sholat qobliyah maghrib. Ya. Setelah sholat maghrib itu kan ada disunahkan juga sholat ba'diyah. Ya. Kalau kasusnya seperti tadi, mungkin tertinggal karena imam sudah mau mendirikan sholat fardu, terus karena dia menjaga istiqomahnya, apakah nanti makmum tersebut setelah sholat maghrib, sholat qobliyah dan ba'diyah atau bagaimana ya? Ya, aturan fikih memang seperti itu. Jadi justru harus ikut jamaah dulu. Tidak dianjurkan bahkan dimakruhkan melakukan sholat qobliyah. Mengingat waktunya sholat qobliyah itu panjang sekali dan tidak dinamakan qadha. Walaupun toh sholat sunat yang mu'akkad yang punya waktu itu bisa diqadha'i sebenarnya, tapi itu tetap dinamakan ada selagi masih di dalam sholat fardu gitu. Jadi tetap dikatakan sholat sunnah qobliyah dalam kondisi ada. Qobliyah dalam kondisi ba'diyah, betul ya? Ada, bukan ada. qobliyah. Kondisi adaan, bukan qadhaan. Qadha ya. Oh, bukan qadha ya, walaupun Bukan. waktunya sesudah Karena sholat fardu. batasnya belum keluar. Oh, artinya gitu. berangkat dari situ. Kemudian gini, karena masyarakat muslim khususnya umumnya ya, ini memandang sholat sunnah qobliyah subuh ini sangat luar biasa fadilahnya. Nah, banyak yang tertarik daripada umat muslim ini untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Sampai-sampai takut kalau ketinggalan. Nah, ini ketika kasusnya seperti tadi, padahal kan nggak ada sholat ba'diyah subuh, kan nggak ada. Iya. Bahkan diharamkan untuk Iya, sholat ba'diyah subuh. Solusinya bagaimana ya? Sebenarnya kalau kita mau jeli, pengertian sholat setelah subuh itu haram, satu pendapat, atau pendapat yang lain itu adalah makruh. Ketika kita mengikuti yang haram, itu tidak mutlak sholat sunat. Artinya sholat sunat yang tidak punya sebab. Kalau sholat qobliyah itu punya sebab karena tadi belum menjalankan sholat qobliyah atau qadha dah. Kita belum isya'an. Setelah selesai subuh itu menurut aturan bahwa melakukan sholat kan haram. Satu pendapat kan seperti itu. Tapi kalau kita sholat isya setelah sholat subuh karena tadi malam lupa belum isya'an, ketiduran, maka tidak ada haram di situ, justru wajib. Artinya haram sholat setelah subuh itu memang ketika sholat itu sholat mutlak. Kalau ini tidak, ini sholat yang mempunyai sebab. Berarti boleh ya? Boleh, bahkan malah wajib karena dia punya hutang gitu. Enggak ada hukum haram, enggak ada. Sebentar. Ini kok wajib? Ini kan sholat sunnah qobliyah ya? Ya. Dikerjakan di setelah subuh, setelah sholat fardu. Ya. Maksudnya wajib. Yang wajib itu adalah ketika punya hutang isya.
Oh, isaknya. Iya, isaknya. Saya kira- Makanya saya tadi kira Apa tadi? boten. Oh, iya, Karena kita mengatakan sholat yang setelah sholat subuh kan haram, kan Nggih, seperti itu menurut nggih. panjenengan. Loh, tidak semua haram boten. Ketika ternyata sholat itu punya sebab mutaqaddim yang mendahului, di antaranya punya hutang isya, maka ya harus segera itu dikodoi. Kalau memang punya hutangnya bighairi udrin, sembrono ndelok TV keturun, itu harus segera mungkin. Mengodoinya wajib segera mungkin. Oh ingat setelah subuhan saya belum isya, harus segera itu. Oh, berarti misalnya Fauron, gini ya. iya. Misalnya ketiduran, belum sholat isya, kemudian ketika bangun sudah masuk sholat subuh. Itu yang didahulukan yang mana? Kalau dia itu belum melakukan subuh Nggih. dan waktunya masih panjang, Ya. ini kan panjang Iya, ya, masih. maka karena sholat isya-nya itu bi ghairi udrin, maka harus didahulukan isya-nya. Isaknya ya. Iya. Berbeda karo bi udrin karena ada uzur. Contohnya? Contohnya ketiduran. Kan nggak sengaja kalau ketiduran itu. Nggih. Dari awal wis ketiduran deh. Nggak ada niat untuk meninggal, nggak ada. Kan orang yang tidur itu kan diangkat taklifnya. Tuntutannya kan dihilangkan. Itu nggak dituntut segera mungkin. Ya, ya, ya. Kalau nunda-nunda sebenarnya nggak ketiduran tapi nunda-nunda nanti akhirnya ketiduran atau yang lain, itu kan faktor menunda-nunda, itu berarti kan bi ghairi udrin, maka wajib harus segera mungkin diqodoi dan subuh masih ada. Berbeda kalau waktunya subuh mepet hampir habis ya, Iya. subuh hampir habis, ingat belum isyaan, maka apa yang dilakukan? Harus subuhan dulu. Subuhan dulu. Oh. Biar nggak jadi kodok semua. Iya. Nanti Karena gitu. kondisional ya, Ya, menyesuaikan. Oh, nggih, nggih, nggih. Selanjutnya gini. Tadi sudah dibahas tentang waktunya sholat qobliyah dan ba'diyah. Itu sebenarnya bagaimana ya? Waktunya bagaimana? Ya beda. Artinya begini, kalau memang sama-sama rawatibnya, kalau qobliyah itu sama dengan sholat fardunya, kalau ba'diyah harus setelah melakukan sholat fardu. Harus Contoh ya? isya lagi, ya. Sampai isyaannya jam 3. Jadi mulai masuk isya setengah 8, misalnya setengah 8, sampai jam 3 itu sampai belum boleh ba'diyah karena panjenengan belum Sholat melakukan isya. sholat isya. Baru jam 3 panjenengan isyaan, setelah itu baru masuk. Terus begini ya, sholat isya itu waktunya kan panjang. Ya. Karena mungkin ya orang tersebut punya suatu pemikiran yang agak aneh ya, agak aneh mungkin ya, atau kesibukan yang bagaimana gitu. Akhirnya orang tersebut karena ingin menjaga istiqomah qobliyah isya, dia sholat dulu jam setengah 8 sholat. Karena mungkin repot atau bagaimana, atau setelah sholat itu terus tidur, terus sholatnya isya itu sampai jam 3, kan jaraknya jauh sekali. Iya. Ini boleh apa tidak? Boleh qobliyahnya atau isyanya? Qobliyahnya. Maksudnya kan jaraknya sangat jauh gitu loh. Antara qobliyah dengan fardu maksud Ya, panjenengan. dengan fardunya. Iya, di sana Oke. tidak disyaratkan harus mualah, nggak ada. Oh, berarti nggak apa-apa Nggak nggih? apa-apa, yang Nggak mualah apa-apa. itu kalau khutbah itu harus mualah dengan sholatnya. Kalau ba'diyah qobliyah dengan fardu nggak ada persyaratan di sana harus Yang penting mualah. waktunya masih di dalam itu ya. Nggih, Oh, tidak nggih, nggih. ada. Kemudian ketika mau sholat ba'diyah, namun ternyata sholat fardunya batal. Nah ini, mau sholat apa? Ba'diyah, sholat fardunya batal. Ini bolehkah melanjutkan sholat ba'diyah? Kalau artinya begini, kalau memang melakukannya sholat itu tadi mengerti benar-benar batal, maka itu nanti ba'diyahnya menjadi sholat sunat mutlak, bukan menjadi ba'diyah. Oh gitu. Berarti tetap dinilai sebagai sholat sunnah gitu Iya, ya? iya, tetap ada nilainya, tapi bukan mutlak. ba'diyah. Persis dengan witir.
sholat witir itu waktunya setelah sholat isya. Nggih. Tapi kok ternyata sholat isya-nya itu ternyata tidak sah, mungkin ada sesuatu yang membatalkan, maka witirnya tetap bernilai, tapi bukan witir, tapi sholat sunat mutlak. Jadi nggak sia-sia. Ini saya jadi terpancing, jadi mengembangkan ke sholat witir ini. Katanya sholat witir itu harus dilaksanakan kan dalam satu malam itu hanya satu witir gitu ya. Iya. Itu di awal atau di akhir gitu ya. Nggih. Leres mboten? Iya. Nah, itu tolong dijelaskan lagi pada saya. Ini saya masih sangat awam ya, ngapunten. Nah, tentang batasan waktu sholat witir itu bagaimana ya? Batasan waktu sholat witir. Yang katanya itu kalau dikerjakan mutaakhir atau awal itu batas-batasannya bagaimana? Sebenarnya sama, cuma kita itu kalau menengok sejarah itu kan ada yang namanya Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar, kan seperti itu. Dari keduanya itu memang beda sudut pandang, beda kesehariannya. Yang satunya itu memang dari awal. Nah, memang kalau sahabat Abu Bakar itu selalu hati-hati, khawatir kalau ketiduran, sehingga Sholat witirnya di awal. Berbeda dengan Sayyidina Umar. Nah, adapun waktunya sama setelah isya sampai habisnya waktu isya. Jadi yang penting sudah sholat isya boleh witiran. Tapi ternyata isyanya batal, maka tidak tersia-siakan wis kadung sholat witir, menjadi sholat mutlak. Sholat mutlak gitu ya. Ya. Alhamdulillah, tentunya ini tadi dari beberapa keganjalan hati saya tentang beristiqomah, karena ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa istiqomah itu sangat penting. Itu ya. Leres mboten? Iya. Alhamdulillah. Maka dari itu ibadah yang sudah kita bisa kerjakan hendaknya bisa kita kerjakan dengan istiqomah. Dan mudah-mudahan dari perbincangan kita, curhat saya kepada Yai Asmoi ini benar-benar membawa manfaat khususnya untuk diri saya dan mungkin untuk sobat-sobat Spasi Dakwah dimanapun Anda berada. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh iya, ini saya mau ucapkan terima kasih kepada Koperasi Al-Ukhuwah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar yang telah menyediakan sarana kami untuk berdakwah. Semoga ini benar-benar membawa manfaat untuk umat. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.